Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yazid Fahmi di Kidampedia. Pada kesempatan kali ini, saya kembali akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengerjakan aplikasi Dapodik, khususnya tentang bagaimana cara memasukkan siswa atau juga peserta didik yang berasal dari sekolah yang tidak memiliki Dapodik atau non-Dapodik. Dalam hal ini tentu saja yang saya maksud adalah berasal dari Madrasah Ibtidaiyah atau juga Madrasah Sanawiyah. Di mana tutorial kali ini saya gabung bagaimana cara menarik dan juga memasukkan siswa yang pindahan serta siswa yang baru masuk atau siswa baru. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk menjadikan channel Kidampedia semakin meningkat lagi jumlah subscribernya tentunya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan memberikan subscribe-nya kepada Kidampedia. Oke, langsung saja untuk menambahkan data siswa baru atau juga data siswa mutasi dari sekolah yang tidak memiliki Dapodik atau non-Dapodik. Dalam hal ini, saya jelaskan kembali Madrasah Ibtidaiyah dan juga Madrasah Sanawiyah. Terlebih dahulu kita mengakses menu aplikasi sp.datadik.kemdikbud.go.id, di mana aplikasi yang saya maksud adalah sebuah website yang bersifat online. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus terhubung dengan internet terlebih dahulu, di mana alamatnya adalah sp.datadik.kemdikbud.go.id yang tentunya sudah familiar di telinga Bapak dan Ibu operator sekalian. Kemudian kita langsung saja mengklik login menggunakan SSO atau single sign on dan juga masuk dengan email dan juga password yang kita gunakan dalam mengakses aplikasi Dapodik yang telah dahulu kita kerjakan. Selanjutnya, di sini kita dihadapkan dengan beberapa menu dan yang kemudian harus kita akses adalah menu aplikasi dan tambah siswa baru atau PD baru. Nah, di sini pada tahap pertama kita diarahkan pada data peserta didik baru yang berasal dari Dapodik, di mana kita bisa menarik data Dapodik data peserta didik tersebut melalui sekolah-sekolah yang sudah disediakan. Namun untuk non-Dapodik maka kita harus mengentry secara manual, di mana entrian tersebut adalah berupa nama lengkap, jenis kelamin, kepemilikan NIK, di mana di sini kita bisa memilih memiliki NIK atau tidak memiliki. Jadi untuk yang memiliki NIK nantinya bisa dimasukkan NIK-nya. Kalau tidak memiliki NIK maka kita tidak memasukkan NIK-nya, melainkan langsung menuliskan NISIN di form yang telah tersedia. Ya, kalau nantinya memiliki NIK, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah NIK-nya, kemudian dilanjutkan dengan nomor induk siswa nasionalnya atau NISIN, di mana nomor induk siswa nasional ini dipastikan harus ada agar pekerjaan kita lebih mudah dan tidak lagi melakukan perval pada aplikasi pervalpd.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, selain NISIN, data yang kita perlukan adalah tempat lahir. Tempat lahir ini sudah pastikan sesuai dengan data ijazah SD atau juga data ijazah yang dimiliki oleh peserta didik baru ataupun peserta didik pindahan tersebut. Kemudian juga selanjutnya tanggal lahir ini dipastikan harus sama. Selanjutnya nama ibu kandung. Nama ibu kandung itu sendiri pastikan adalah nama ibu kandung yang tertera pada kartu keluarga ataupun data lainnya seperti akta lahir dan lain sebagainya. Selanjutnya agama, di sini tersedia beberapa agama dan pastikan bahwa agama yang dimaksud sudah tertera pada data yang tersedia untuk siswa baru tersebut, misalnya Islam, atau Kristen, atau Katolik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita diharuskan memilih kewarganegaraan. Untuk mungkin pindahan dari luar negeri bisa kita masukkan saja di sini. Ini tidak hanya berlaku untuk, berarti dalam hal ini
Data siswa baru atau peserta didik baru ataupun data peserta didik mutasi tersebut tidak terfokus hanya pada madrasah sanawiyah ataupun juga madrasah ibtidaiyah. Namun data siswa atau peserta didik baru atau mutasi tersebut juga bisa berasal dari luar negeri, di mana tentunya data peserta didik yang berasal dari luar negeri itu sendiri tidak terdapat pada aplikasi atau mereka tidak menggunakan aplikasi yang disebut dengan Dapodik tersebut. Oke, lanjut. Tadi sudah sampai di kewarganegaraan. Kemudian alamat. Alamat ini sendiri dipastikan harus sesuai dengan kartu keluarga. Jadi, kartu keluarganya sudah harus siap ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian desa tentunya sudah tahu itu sesuai dengan data yang ada pada kartu keluarga, kemudian provinsi, kabupaten, serta kecamatan. Nah, yang paling penting adalah pada bagian rombongan belajar, di mana rombongan belajar ini sesuai dengan sesuai dengan rombel-rombel yang sudah kita buat di aplikasi Dapodik yang tentunya sudah sinkron pastinya. Kalau tidak ada sinkron atau tidak sinkron, maka sudah dipastikan um, data yang ada di sini khususnya tentang rombel tidak tersedia. Oleh sebabnya, sebelum melakukan tarik data peserta didik yang berasal dari luar Dapodik atau berasal dari tidak atau sekolah yang lamanya tidak menggunakan aplikasi Dapodik, maka dipastikan Bapak dan Ibu sekalian sudah sinkron dan sudah menerapkan rombongan belajar pada aplikasi Dapodik yang dikerjakan. Di mana salah satu kemungkinan fatalnya adalah ketika Bapak dan Ibu sekalian menarik data peserta didik yang berasal dari siswa mutasi di kelas 8, namun karena Bapak dan Ibu sekalian belum membuat rombongan belajar di aplikasi Dapodik dan belum sinkron, maka rombongan belajar ini nol dan siswa tersebut ketika nantinya dilakukan sinkronisasi akan berada di kelas 7. Nah, kalau berada di kelas 7, maka siswa tersebut tidak bisa langsung dimasukkan ke kelas 8, melainkan harus dilakukan beberapa langkah yang tentunya nantinya akan saya uh, berikan tutorialnya dalam video selanjutnya. Namun hari ini kita berfokus dulu pada kegiatan bagaimana cara menambah peserta didik baru yang berasal dari non-Dapodik atau sekolah lamanya tidak menggunakan aplikasi Dapodik. Namun Bapak dan Ibu sekalian, dalam video kali ini saya tidak akan menerapkan atau memberikan nama serta data-data lainnya pada aplikasi Dapodik yang pada video ini karena saat ini YouTube sedang melakukan razia yang tentunya sangat sensitif. Walaupun kita tidak melakukan pembulian terhadap data siswa atau peserta didik yang kita tulis pada kegiatan tutorial, namun tetap saja hal itu dianggap YouTube sebagai sebuah kegiatan yang melakukan pembulian atau juga memberikan data yang tidak benar atau mungkin tidak dibenarkan oleh peraturan yang ada di YouTube saat ini. Dan makanya Bapak dan Ibu sekalian mungkin akan kesulitan mendapatkan tutorial-tutorial yang berhubungan dengan data peserta didik atau data orang nantinya di YouTube karena sekali lagi YouTube sedang razia besar-besaran dan perlu Bapak ketahui bahwa saat ini mungkin beberapa video yang ada kaitannya dengan nama peserta didik atau data peserta didik sudah dihapus oleh YouTube itu sendiri. Oleh sebabnya saya berhati-hati dan tidak melakukan itu, cukup sekedar memberikan Bapak dan Ibu sekalian penjelasan tentang bagaimana cara menambahkan data peserta didik baru yang berasal dari non-Dapodik. Dan mudah-mudahan jika nantinya Bapak dan Ibu sekalian memiliki pertanyaan, silahkan masukkan saja di kolom komentar ya. Nah, sekarang di sini disuruh menuliskan nama lengkap. Pastikan beberapa data yang sudah harus Bapak miliki pada saat menambahkan data peserta didik baru atau peserta didik mutasi yang berasal dari non-Dapodik itu sudah lengkap, yaitu pertama tentunya Bapak dan Ibu sekalian sudah harus memiliki data kartu keluarga yang dimiliki oleh peserta didik yang dimaksud atau yang pindahan dari atau juga siswa baru atau peserta didik baru yang berasal dari sekolah non-Dapodik. Di mana data kartu keluarga itu sendiri sudah mencakup semuanya kecuali memang NISIN dan juga rombongan belajar. Jadi dua itu aja yang tidak ada di kartu pelajar. Oleh sebabnya
data yang harus Bapak miliki sebelum melakukan tarik data atau mungkin penambahan data peserta didik baru ini adalah NIK lagi, kartu keluarga dan juga ijazah terakhir atau mungkin SKHU sementaranya oleh peserta didik tersebut. Dan ketika nantinya ada perbedaan antara data kartu keluarga dan juga data SKHU atau juga ijazahnya, maka pastikan Bapak dan Ibu sekalian sudah konfirmasi kepada siswa yang bersangkutan mengenai data yang mana yang mau dipakai oleh peserta didik tersebut. Tentunya Bapak dan Ibu terlebih dahulu harus menghubungi orang tuanya, karena orang tuanya yang nantinya lebih tahu bagaimana cara memilih yang benar antara data peserta didik tersebut, antara yang berada di kartu keluarga ataupun juga di ijazah ataupun SKHU sementaranya. Oke, mengenai NISIN dan juga NIK, pastikan itu adalah nomor-nomor yang benar, di mana NISIN itu sendiri terdiri atas 10 digit atau 10 angka. Biasanya untuk 10 angka itu tidak bisa lagi diteruskan. Nah, seperti ini. Kalau lebih dari 10 angka atau kurang, berarti itu NISIN-nya atau nomor induk sekolah, nomor induk siswa nasionalnya salah atau keliru. Tempat lahir itu pastikan sensitif, karena ya sensitif lah. Tanggal lahir juga, ibu kandung, semuanya jelas. Kemudian setelah semuanya diisi, terakhir langkahnya adalah dengan mengklik simpan. Kemudian nantinya ketika mengklik simpan akan ada pemberitahuan bahwa data peserta didik baru atau data siswa berasal dari non-Dapodik tersebut sudah berhasil disimpan. Dan kemudian jika Bapak dan Ibu ragu, maka selanjutnya klik antrian ini untuk mengetahui apakah data tersebut sudah tersimpan dengan cara yang benar. Selanjutnya, jika sudah dilakukan penambahan atau sudah melakukan klik simpan tersebut dan semua siswa baru ataupun juga siswa mutasi yang berasal dari sekolah non-Dapodik tersebut sudah di-entry, maka silakan menghubungi operator dinas, karena keran untuk penambahan siswa baru non-Dapodik tersebut hanya bisa dibuka oleh operator dinas pendidikan kabupaten kota atau juga provinsi bagi yang berasal dari yang mengerjakan Dapodik SMA tentunya. Jadi hubungi operator Dapodik kabupaten dan minta untuk di-approve atau diizinkan entriannya tersebut agar bisa masuk ke aplikasi Dapodik, tentunya dengan beberapa data yang termaktub dalam surat yang dikirimkan ke operator kabupaten ataupun provinsi tersebut sebagai bukti bagi mereka untuk penambahan peserta didik baru yang berasal dari non-Dapodik. Saya rasa demikian video tutorial kali ini. Walaupun tidak saya lakukan kegiatannya, pastinya Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui caranya. Dan saya sekali lagi mohon maaf jika pada video-video selanjutnya saya tidak menentukan atau mempraktekkan bagaimana cara penambahannya, ataupun mungkin nantinya menambahkan cara penambahannya ataupun juga mempraktekkan cara penambahannya. Saya akan melakukan blur pada video-video yang saya buat. Demikian, jika memang Bapak dan Ibu sekalian kesulitan ataupun mendapatkan masalah ataupun yang lainnya, silahkan langsung saja ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan juga terakhir, jangan lupa like jika Bapak dan Ibu sekalian suka dengan video ini. Dislike aja kalau memang Bapak Ibu tidak suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe tentunya, dan juga share ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.